Oh enggak, kan Dedi nggak mau jawab masalah itu ya. Kalau Beneran terjadi apa nggak bilang sedikit apa? Doanya mungkin doanya. Nah, doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dedi ya sudah ya. Udah ada pengajuan di mana tanggapannya, Dad? Udah ada pengajuan di pengadilan agama. Ya, Dedi nggak mau jawab, tanyain ke ini aja ke Bu Puput ya. Doain aja ya. Ibu Puput katanya Dedi terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk Ibu Puput, seperti apa tanggapannya Dedi? Permasalahannya apa sih Dedi? Terbaik aja untuk ya doain aja yang terbaik ya. Sampai ada perceraian gimana sih Dedi? Ya digocek Itunya aja sama Dad. berkasnya udah mana udah di ini semua. Jadi bukan Udah penyebab- nggak ini lagi. Penyebab perceraian apa sih Dedi? Iya, Dad. Oke. Katanya Dedi terlalu Enggak sibuk. ke ini enggak Seperti apa, Dad? Pak. Cara langsung ketemu di sana ya. Oh iya. Jadi penyebab Bunda Puput mengajukan perceraian apa sih Dedi? Sampai menuntut gitu. Gimana sih Dedi? Kita ngopi. Ya, Makan ya, nanti Dedi. mau makan apa kopi ntar ya. Ntar kita ngopi ya. Nah, ya. Tapi overall rumah tangganya nggak kenapa-napa kan? Nanti ketemu Dedi, sama Denis menjadi alasan perceraian bukan sih, Dad? Hah? Tanya Denis aja. Tanya Denis. Ya, tanya Denis ya. Ya, tapi nanti overall rumah tangganya baik-baik aja apa gimana sih nih Dedi? baik-baik aja ya, doain aja yang terbaik. Yaitu perselisihan. Kedua, ide-idenya udah nggak sejalan lagi gitu. Sehingga bisa mengganggu pekerjaan-pekerjaan terutama Mbak Pupu sendiri ya. Itu yang paling krusial. Tertanggal 11 Maret 2002 kemarin Mbak Puput udah konsultasi terkait perceraian. Apakah bisa diajukan di pengadilan atau tidak? Setelah mendapatkan pandangan hukum dari kita, dia bertekad untuk mengajukan gugat cerai terhadap DS suaminya. Gugatan udah terdaftar tanggal 24 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, udah terregister perkara nomor 032022. Mungkin dalam waktu dekat jadwal persidangan akan diterbitkan oleh pengadilan. Kaitan perceraian ini sendiri itu ya biasa dalam rumah tangga, selalu ada permasalahan, perselisihan, perbedaan pendapat ya. Permasalahan ini sendiri dari 2018 ya, karena Mbak Puput menjaga agar keutuhan rumah tangga ini kan berjalan terus, karena udah ada anak-anak ya, kurang lebih umur 5 tahun ya, perempuan. Tapi terakhir di 2022 ini permasalahan nggak bisa dibendung lagi. Makanya Mbak Puput udah bulat untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Udah terdaftar. Mungkin kita tunggu daftar jadwal persidangannya ya. Mungkin dalam minggu ini keluar. Aduh, gimana ya? Kita menyayangkan banget sih sebetulnya. Tapi ya mau gimana lagi ya? Mungkin itu udah jalannya kali ya. Makanya doain aja lah, mudah-mudahan mereka bisa berdamai nanti di pengadilan. Insya Allah. Mohon doanya lah teman-teman ya. Gue juga pastinya sih belum tahu sih ya. Karena kan yang mendalilkan itu kan pihak Mbak Puput ya. Jadi kita belum terlalu tahu persis apa sih permasalahan yang membuat sampai kemudian ada keputusan seperti itu oleh Mbak Puput. Mawar Afi ini sudah mendapatkan simpati rakyat yang begitu besar. Nah, saran saya Mawar, jangan kamu terlalu banyak bicara lagi dan jangan mengumbar air mata kamu. Karena netizen atau siapapun yang melihat kamu akan berbalik menjadi 180 derajat untuk membenci kamu. Karena apa? Ingat, babysitter pun adalah manusia. Manusia yang bisa memberikan perhatian kepada suami kamu khususnya. Oke? Dia juga nggak jelek-jelek amat. Jadi, dan jangan sampai yang namanya suami itu selalu disalahkan dalam perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan. Oke? Jangan selalu menyalahkan suami.
Sekarang introspeksi diri kamu. Apa yang mengakibatkan suami berpaling kepada babysitternya? Nah, apakah Anda sudah memberikan pelayanan yang baik? Jangan menghujat orang dan jangan melihat dari status sosial. Oke, hati-hati ya. Mulutmu adalah harimaumu. Nanti salah-salah kamu benar-benar dilaporkan oleh dia ke polisi. Banyak yang tag saya, yang mention saya, tapi teman-teman, sahabat Ambu semuanya, sudah biarin aja. Wajar kalau di dalam suatu hal, di dalam suatu masalah, banyak yang orang-orang yang tidak tahu menahu, bahkan sebelumnya tidak pernah kenal, tidak pernah peduli, tapi tiba-tiba menjadi peduli. Dan kalau memang benar-benar peduli, cara penyampaiannya juga mungkin akan lebih beradab, ya. Apalagi untuk seseorang yang memiliki title. Jadi kalau saya bilang sih, sudah biarkan saja. Malah saya juga harus mengucapkan kepada beliau untuk lebih berhati-hati, karena jelas di situ penyebutan nama saya. Jelas juga di situ kalau saya mau mempermasalahkan dengan. Hey netizen, denger ya. Saat saya memberikan statement tentang Mawar, saya bukan berarti tidak menyetujui atau tidak mendukung dia. Justru saya sangat konsentrasi terhadap dia untuk tidak terlalu banyak bicara lagi di media. Cukup, jangan terlalu banyak mengumbar omongannya atau kisah sedihnya di media, karena dia sudah mendapatkan simpati rakyat. Jangan sampai terkecoh dengan omongannya sendiri. Tidak semua orang mendukung dia. Oke? Saya justru peduli sama dia agar tidak lagi berbicara banyak di media. Paham? Saya hanya memikirkan anak-anaknya, dampak psikologis anak-anaknya. Jangan sampai diadu domba antara ibu dan ayahnya, walaupun dia sudah bercerai. Jangan menanamkan secara tidak langsung loh ini. Jangan menanamkan kebencian terhadap bapaknya. Atau sebaliknya. Kasihan loh. Perjalanan anak-anaknya ini masih panjang. Sekarang cukup konsentrasi saja dengan nyanyi, dengan mencari uang untuk kehidupan anak-anaknya kelak. Biaya sekolah itu mahal loh. Biaya hidup itu mahal loh. Jadi jangan mengumbar kisah sedihnya lagi. Stop. Mulai sekarang, stop. Saya tahu dan saya paham dengan Anda atau Mawar, kamu diundang di podcast itu mendapatkan uang. Tapi tidak cara seperti itu. Masih banyak lagi hal yang lebih positif. Nyanyi lagi kamu. Ini waktunya kamu yang paling tepat karena Anda sedang di atas angin. Karena mendapatkan simpatik rakyat dengan kasusnya Anda. Saya pun simpatik terhadap Anda. Ingat itu. Saya wanita. Saya pun juga tahu perasaan orang yang sudah disakiti. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang jelas, Anda sudah disakiti oleh dia. Suami Anda, mantan suami Anda. Oke? Jadi, saya tidak bukan tidak mendukung kamu. Saya justru mendukung Anda. Ingat ya. Jadi, yang menghujat saya dalam statement saya yang sebelumnya, Anda salah menilai saya. Oke? Ingat, saya bukan orang sembarangan yang berani mengeluarkan statement tanpa ada bukti dan kenyataan yang sudah saya search, yang sudah saya selidiki dan sudah saya buktikan dalam hal yang tim saya lakukan. Oke? Please, jangan menghujat saya. Dengar ya guys, saya itu nggak kenal yang namanya Mawar. Oke? Masalah dia adalah masalah pribadinya dia. Namun apabila masalah tersebut sudah masuk ke media sosial, artinya itu sudah menjadi urusan publik. Termasuk siapapun orang harus berkomentar. Seperti itu. Tapi saya berkomentar tidak hanya berkomentar, tapi ini berhubungan dengan psikologis manusia.
Saya berkewajiban untuk meluruskan, untuk memberikan peringatan. Ada orang yang tersakiti dari setiap masalah yang kalian ributkan itu. Oke? Ingat, jangan sampai ada yang banyak menunggangi masalah kalian. Karena di sana banyak sekali orang yang podcast itu mencari keuntungan dari kasus kalian. Oke? Dan manajemen kalian pun berusaha untuk mempelintir semua masalah kamu hingga menjadi konsumsi publik yang too much, berlebihan. Saya tidak suka dan itu tidak bagus untuk perkembangan anak-anak. Oke? Jadi yang kalian masuk ke dalam akun saya, yang kalian mend-DM saya bahwa kalian tidak setuju saya berkomentar, silahkan. Karena saya berkewajiban untuk memberikan komentar secara edukasi. Oke? Saya ngomong berdasarkan ilmu, tidak asal ucap. Paham kalian? Emang dulu aku tuh sempat pacaran sama dia, terus tunangan, dan ya emang jauh sebelum dia kena kasus sekarang. Jadi emang aku tuh nggak ada hubungannya dengan kasus dia yang sekarang. Deket kenal itu pacaran dari 2018 sampai 2020. Udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama aku. Aku udah jelasin sih di tempat lain. Karena dikepoin aja di sana. Soalnya ini aku buru-buru banget kan, ada mau acara rekaman juga gitu. Jadi maaf banget nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.